Perhatikan peta kepadatan penduduk Indonesia berikut ini. Upaya yang cocok untuk mengatasi permasalahan kependudukan di Indonesia adalah titik-titik. Berdasarkan peta tersebut, kita ketahui bahwa Pulau Jawa itu penduduknya yang paling padat dari pulau-pulau yang lain di Indonesia. Nah, untuk mengatasi permasalahan itu, yang cocok adalah dengan transmigrasi, yaitu perpindahan dari pulau yang padat, dalam hal ini Pulau Jawa, ke pulau yang lainnya. Namun khusus di Indonesia, yang disebut transmigrasi adalah pindah dari Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Madura ke pulau lain di Indonesia. Perhatikan data penduduk Desa Makmur Jaya berikut. Berdasarkan data tersebut, Desa Makmur Jaya memiliki angka ketergantungan sebesar titik-titik. Langsung saja setelah dihitung, ini jawabannya adalah 70. Jadi jawabannya adalah D. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Membuat peta wilayah bencana. 2. Membuat bangunan tahan gempa. 3. Penanaman pohon bakau di pinggir pantai. 4. Membawa korban gempa ke rumah sakit. 5. Melarang penduduk tinggal di wilayah dekat pantai. Yang merupakan kegiatan mitigasi bencana adalah titik-titik. Kita harus tahu apa yang dimaksud dengan mitigasi bencana. Mitigasi bencana itu adalah satu kegiatan atau perencanaan untuk mengantisipasi terjadinya gempa, namun itu dilaksanakan sebelum terjadinya gempa atau bencana. Nah, untuk ini kita cek satu persatu jawabannya yang mana yang betul. Nomor 1, membuat peta wilayah bencana. Nah, ini jelas dilaksanakan sebelum terjadinya bencana. 2. Membuat bangunan tahan gempa. Ini juga dibuat sebelum terjadinya gempa atau bencana. 3. Penanaman pohon bakau di pinggir pantai. Pohon bakau ini untuk menahan terjadinya semacam bencana tsunami, sehingga ini termasuk pencegahan atau antisipasi sebelum terjadinya bencana. 4. Membawa korban gempa ke rumah sakit. Ini jelas setelah terjadinya kejadian bencana. Yang kelima, melarang penduduk tinggal di wilayah dekat pantai. Ini tidak ada hak untuk melarang penduduk tinggal di dekat pantai. Jadi jawabannya 1, 2, dan 3. Wilayah Keraton Solo dan Yogyakarta termasuk dalam kriteria wilayah formal. Berikut merupakan ciri-ciri wilayah formal kecuali titik-titik. Siswa semuanya, untuk bisa menjawab pertanyaan itu kita harus tahu apa yang dimaksud dengan wilayah formal. Wilayah formal merupakan wilayah geografis yang homogen atau seragam berdasarkan kriteria tertentu dan bisa dibedakan dengan daerah tetangganya. Kriteria yang digunakan pada pembagian wilayah formal bisa berupa unsur fisik maupun unsur sosial. Jadi untuk menjawab ini kita cek A. Saling ketergantungan dalam satu wilayah. Ini bukan ciri dari wilayah formal.
B. Memiliki kriteria fisik dan sosial yang sama, ini betul. C. Adanya kesamaan iklim dan vegetasi, betul. D. Memiliki kesamaan berupa lahan pertanian sawah basah, ini betul. E. Adanya homogenitas atau keseragaman, nah ini jelas betul. Jadi yang kecuali adalah yang A, yaitu saling ketergantungan dalam satu wilayah. Perhatikan gambar tempat sentral berhierarki dari Christoller berikut serta ciri-cirinya. Ciri-cirinya adalah wilayah ini selain memengaruhi wilayahnya sendiri, juga memengaruhi sepertiga bagian dari masing-masing wilayah tetangganya. Wilayah seperti itu disebut wilayah sentral berhierarki titik-titik. Siswa semuanya, untuk bisa menjawab itu kita harus memahami atau seperti tadi sudah dikatakan bahwa daerah yang dipengaruhi adalah satu, itu dia sendiri atau wilayahnya sendiri, itu bernilai 1. Kemudian tetangganya itu ada 6. Setiap tetangga itu yang dipengaruhi adalah sepertiga, berarti sepertiga kali 6 berarti ada 2. Nah, 2 tambah 1 berarti 3. Oleh sebab itu wilayah ini disebut wilayah sentral berhierarki 3 atau K sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah A. Kota P berpenduduk 8 juta jiwa. V berpenduduk 2 juta jiwa. Jarak kota P dan V 30 km. Maka titik hentinya adalah titik-titik. Siswa semuanya, untuk bisa menjawab soal seperti ini kita harus mengingat rumusnya. Rumus untuk mengetahui titik henti ya adalah DAB sama dengan DAB dibagi 1 plus akar dari PA dibagi PB. Keterangannya DAB, ini D nya besar ya, yaitu jarak titik henti. Kemudian DAB, ini D nya kecil, sama dengan jarak wilayah A dan B. PA sama dengan jumlah penduduk kota A atau kota yang lebih besar penduduknya. Dan PB sama dengan jumlah penduduk kota B atau jumlah kota yang penduduknya lebih sedikit. Setelah kita masukkan ke dalam rumus, yaitu DAB sama dengan 30 dibagi 1 plus akar dari 8 juta dibagi 2 juta sama dengan 30 dibagi 1 plus akar dari 4 sama dengan 30 dibagi 1 plus 2 sama dengan 30 dibagi 1 plus 2 sama dengan 3, berarti 30 dibagi 3 sama dengan 10. Jadi titik hentinya adalah 10. Nah, untuk 10 ini dihitung dari kota yang jumlah penduduknya lebih sedikit. Jadi 10 km ini dihitung dari kota V ke arah kota P, karena kota V jumlah penduduknya lebih sedikit dan kota P jumlah penduduknya lebih besar. Jadi jawabannya adalah K. Demikian siswa semuanya pembahasan contoh soal ujian sekolah geografi tahun 2023. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.